disetrum dengan taser gun, mengalami pelecehan seksual hingga dipukuli secara brutal. Lalu mereka dipaksa sujud sambil mendengarkan Hatikvah, lagu kebangsaannya Israel. Inilah yang harus dihadapi oleh aktivis kemanusiaan bernama Global Sumut Flotilla saat ditangkap oleh IDF, tentaranya Israel. Para aktivis bukanlah kombatan, mereka adalah relawan global yang membawa bantuan medis untuk masyarakat Palestina di Gaza yang diblokade bertahun-tahun lamanya. Ini bukan pertama kalinya IDF melanggar hukum humaniter dan hak asasi manusia. Tapi, kenapa Israel selalu kebal terhadap hukum internasional dan terus-menerus melanggarnya? Pertama, Israel bukanlah anggota Statua Roma. Aturan ini menjadi dasar wewenang International Criminal Court atau ICC untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan berat. Karena Israel tidak pernah meratifikasinya, Israel merasa secara hukum ICC tidak punya hak untuk mengadili, menyentuh warga negaranya, politisinya, bahkan tentara mereka. Surat penangkapan dari ICC pun akhirnya menjadi angin lalu belaka. Bahkan sudah 2 tahun berlalu sejak surat peringatan penangkapan untuk Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan Galan, mantan menteri Israel, dan keduanya masih bebas sampai sekarang. Sebenarnya klaim Israel bisa dibantah karena Palestina merupakan anggota ICC sejak tahun 2015 karena Palestina meratifikasi Statua Roma. Dan wilayah yurisdiksi Palestina mencakup jalur Gaza, tepi barat, termasuk wilayah Yerusalem Timur. Kejahatan perang sedang terjadi di wilayah yurisdiksi mereka, dan surat penangkapan itu sah di mata hukum internasional. Tapi masalah terbesarnya ada di alasan kedua. Kedua, hak veto Amerika Serikat. Sebenarnya, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk memaksa sebuah negara meskipun negara tersebut bukan anggota ICC, dalam hal ini Israel. Namun setiap kali kejahatan perang tersebut dibawa ke meja Dewan Keamanan PBB untuk diadili, baik untuk diberi sanksi ekonomi maupun sanksi hukum, Amerika Serikat hampir selalu maju yang paling depan dalam menggunakan hak vetonya untuk memblokir keputusan tersebut. PBB seolah dibuat tidak bertaring karena ada kekuatan besar di belakangnya. Ini yang menjadi kritik sampai sekarang. Jika PBB tidak mampu menghentikan kejahatan perang, lalu fungsinya buat apa? Bukanlah PBB diciptakan untuk menciptakan perdamaian global? Ketiga, Israel selalu berlindung di balik narasi self defense atau pertahanan diri. Di hadapan hukum internasional, aksi kekerasan, kejahatan perang, penyetruman, penangkapan aktivis selalu dibungkus dengan narasi bahwa militer mereka hanya melakukan tindakan pencegahan demi keamanan nasional mereka. Narasi pertahanan diri ini terus direproduksi untuk mengaburkan fakta kekerasan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Meskipun sudah beredar luas di media sosial dan juga media-media global terpercaya. Israel juga berkali-kali dalam setiap narasinya selalu mengatakan bahwa operasinya hanya ditujukan kepada kelompok terorisme. Hamas dan mereka-mereka yang mendukung pembebasan Palestina disebut terorisme, termasuk Global Sumut Flotilla ini. Melihat fakta-fakta ini, apakah kalian masih membenarkan tindakan